seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Ya, Bapak pasti paham dengan iman Bapak ya? Iya. Ya, oke. Pak, di tempat saya itu kalau dengan orang yang paham dengan imannya itu jadi diskusinya diskusi dua arah. Bapak boleh bertanya duluan dengan saya jawab pertanyaan Bapak, terus saya bertanya satu pertanyaan dengan Bapak, Bapak jawab pertanyaan saya, terus Bapak tanggapi apa yang menjadi jawaban saya. Jadi ritmenya ada, diskusi itu jadi dua arah. Ya? Baik, nanti kalau misalkan saya dianggap ini ya, dianggap nggak sopan atau apa, host boleh menurunkan saya. Siap, nggak sopan silakan. Atau mungkin narasi saya nggak ini kan, nggak sesuai apa, silakan turunkan saya. Oke, silakan. Silakan Bapak mau bertanya duluan. Boleh, silakan. Baik, Bapak bertanya duluan. Saya saja ya, karena saya tamu ini, mau tanya duluan saja. Sesuai dengan tema, saya mau bertanya Tuhan yang benar menurut Bang siapa ini namanya? Bang Akun Oki, Off Pak. Ini siapa? Bang Oki. Ya. Udah pertanyaannya itu Pak? Cukup? Iya, itu saja dulu. Oke, siapa Tuhan yang benar Pak? Di dalam iman kami, Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Kenapa kami menganggap Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar? Yang pertama, dari mana kami tahu Yesus itu adalah Tuhan yang benar? Alkitab yang mengatakannya. Yang kedua Pak, Tuhan Yesus itu pernah ada dan datang ke dunia ini mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, itu bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada. Dan banyak tulisan-tulisan di luar kekristenan yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia ini. Flavius Josephus, Tacitus menuliskan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan. Itu tulisan di luar kekristenan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Pak, saya akan percaya dengan Tuhan itu, menurut saya Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengajarkan kasih. Kalau orang lain mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, itu biasa Pak. Kita akan mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu biasa menurut saya. Tapi Tuhan Yesus berbeda Pak. Tuhan Yesus mengajarkan kami, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh kami mendoakan orang yang menganiaya kami. Itu luar biasa. Kan saya bilang tadi, kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, itu biasa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kami berbeda dan sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat Pak, kenapa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan yang benar? Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa saya percaya lagi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar? Karena Pak, Tuhan Yesus itu mengasihi kami Pak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kami itu dengan darahnya yang mahal. Itu yang kelima Pak, kenapa kami mempercayai dan meyakini kalau Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Nah, pertanyaan saya ke Bapak dengan pertanyaan yang sama. Kenapa Bapak meyakini kalau Allah Bapa itu adalah Allah yang benar? Silakan. Ya, karena sesuai dengan ungkapan Yesus ya, dalam seruan Yesus, apa suratnya saya lupa ya, karena kemarin saya baca tapi suratnya saya lupa. Yesus memerintahkan sembahlah Tuhan Allahmu, kan begitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu atau Nabi Isa Al-Masih itu menyerukan kepada kita untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Dan bagi saya, Allah Tuhan Allah yang dimaksud oleh Yesus atau oleh Nabi Isa dan Allah yang kami yakini itu sama. Jadi mungkin penyebutannya beda, ada yang menyebut Tuhan Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Sang Hyang Widiase, ada yang menyebut macam-macam, tapi secara definitif sama artinya, yaitu yang Maha Pencipta, Maha Menghidupkan, Maha Mengadakan, yang dipertuhan Yesus, yang dipertuhan Nabiullah Muhammad, yang dipertuhan Nabi Musa, yang dipertuhankan Salomon, semuanya. Jadi itulah yang membuat kami yakin bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu adalah Tuhan bagi sekalian alam. Cuman kami umat Islam menyebutnya dengan Allah. Kalau Anda mungkin menyebutnya dengan Allah Bapa, orang Hindu menyebutnya Sang Hyang Widiase. Secara definitif sama saja.
Sang Maha Pencipta, Maha Penghidupkan, Tuhan bagi Yesus, Tuhan bagi Nabiullah Muhammad, Nabi Ibrahim, semuanya, Abraham, semuanya, yaitu adalah Tuhan, Tuhan mereka semua. Begitu menurut saya, Bang. Oke, ada yang Bapak mau tanggapi dari jawaban saya, silakan Pak. Biar saya juga nanti enak menanggapi apa yang menjadi jawaban Bapak, silakan. Ya. Terus kalau begitu, kalau Anda meyakini Yesus itu Tuhan, bagaimana dengan Tuhan-Tuhan sebelum Tuhan-Tuhan sebelumnya Yesus lahir gitu? Oke. Misalkan Tuhan Bunda Maria, Tuhan Abraham dan lain sebagainya. Siap. Saya jawab, sekalian saya tanggapi apa yang menjadi jawaban Bapak tadi. Pak, Tuhan Yesus itu jadi Tuhan bukan habis dia lahir ke dunia ini aja, Pak. Makanya pentingnya kita membaca Alkitab. Ya, kalau kami landasan dasar kami itu adalah Alkitab, Pak. Ya, karena tadi Bapak kan mengutip ayat yang ada di Alkitab kami juga ya. Jadi secara tidak langsung Bapak membenarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab kami. Makanya saya itu ketika berdiskusi saya anti mengutip kitab orang lain karena Bapak saya tidak mau kalau saya membenarkan apa yang menjadi kitab lain. Nah, Pak, ini Pak ya. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Pak. Tuhan Yesus itu sudah ada. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahkan sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus sudah ada. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, sebentar ya, biar enak ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga, ini Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Logos, firman-Nya Allah, kecerdasannya Allah. Kalimat ayatnya? Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Olehku gitu kan? Dia, bukan ku Pak, Dia. Dia itu kategori. Kalimatnya dia ya, kalimatnya dia ya. Sebentar, saya tunjukkan ya, nanti takutnya saya dikira. Bentar Pak. Saya cuma tanya. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, Dia di sini merujuk kepada siapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Jadi Dia di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Nah, saya mau tanggapi ya apa yang menjadi jawaban Bapak tadi. Pak, makanya berkali-kali saya bilang Pak ya, ketika kita menyamakan antara Isa dan Yesus, maka di situ kita punya beban berat Pak, ketika kita berani menyamakan antara Isa dan Yesus. Isa dan Yesus ini, kalau di dalam iman saya tidak mengenal Pak yang namanya Isa yang ada di dalam iman Bapak. Kalau kita lihat dari sejarahnya, itu berbeda Pak. Isa di dalam iman Bapak, mujizat yang dilakukannya membuat burung dari tanah liat. Di Kristen tidak ada menceritakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Isa di dalam iman Bapak lahirnya di bawah pohon kurma. Sedangkan Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Berbeda. Isa di dalam iman Bapak, An-Nisa 157, ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Matius 27 di dalam iman kami, Tuhan Yesus disalibkan. Tacitus Yosefus menceritakan, Tacitus menuliskan Tuhan Yesus disalibkan. Josephus Flavius menuliskan Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi di dalam iman Bapak,
Ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Itu sudah jelas-jelas berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika kalian mengklaim Isa itu adalah Yesus, kalau Tuhan Yesus jelas, fakta sejarahnya ada, tulisan-tulisan di luar kekristenan ada, dan saya bisa buktikan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus ada pada masa pemerintahan siapa? Saya bisa buktikan. Pertanyaan saya, ketika Bapak mengklaim Isa itu adalah Yesus, tunjukkan dulu Pak, historikalnya. Isa di dalam iman Bapak, itu hidupnya di abad keberapa? Ketika Bapak berani mengklaim Isa itu adalah Yesus. Sedangkan dari segi ceritanya berbeda. Cerita yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan ada yang di dalam Alkitab. Nah, maka kita harus cari dulu yang paling mendasar. Isa di dalam iman Bapak hidupnya di abad keberapa? Adakah literasi-literasi Islam yang berdekatan dengan abad ke-7 yang menuliskan tentang Isa di dalam iman Bapak? Silakan Pak. Jadi kalau soal sejarah itu kan, ranahnya sejarah itu ya. Kalau soal sejarah terus terang saya tidak menguasai, saya tidak tahu, begitu saya jawab dulu ya. Cuman saya ingin menanggapi masalah ini ya, perbedaan antara kelahiran Yesus. Kalau di Al-Quran atau di Islam katanya dilahirkan di mana? Di pohon kurma. Sedangkan di Kristen di kandang domba. Itu kayaknya sih, mohon maaf, kayaknya kita lebih memuliakan gitu. Kesannya kan begitu. Antara di kandang domba dan di pohon kurma kan lebih sepintas itu kan lebih mulia, lebih terhormat kan di pohon kurma. Karena yang dilahirkan di kandang domba biasanya kan domba. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan Yesus atau Nabi Isa itu domba atau hewan, tidak. Hanya sebuah analogi saja. Dan kembali ke ayat yang sampean bawa tadi. Kalau secara filsafat, secara pemahaman filsafat, saya setuju dengan ayat tersebut. Saya mengimani ayat tersebut secara filsafat. Cuman masalahnya kalau diartikan anak Allah itu hanya Yesus saja, itu saya tidak sepakat sudah. Anak tunggal. Kalau pemahamannya itu personal sama satu orang Yesus itu saja, saya tidak setuju. Kenapa? Karena bagi saya sejatinya kita tidak ada perbedaan dengan namanya Nabi Isa atau Yesus, Muhammad bin Abdillah. Kita itu semuanya, Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Allah itu tidak pernah membeda-bedakan antara manusia. Cuman beliau-beliau itu memang orang-orang pilihan yang memang mempunyai sifat yang lebih baik, mempunyai tingkat kesabaran yang baik begitu. Terus di Islam dikatakan Yesus itu tidak disalib. Kristen mengatakan disalib. Dan kalau kita pahami secara ini ya, secara moral kayaknya juga kembali lagi kita Islam lebih memuliakan Yesus atau Nabi Isa ini terhadap kejadian itu. Kenapa? Kita kan memuliakan itu bahwa beliau tidak tersalib atau tidak disalib karena Allah mengangkatnya, Tuhan Bapa mengangkatnya. Karena dia ini betul-betul kekasihnya, kan begitu. Orang pilihannya. Kalau mohon maaf, tidak ada tujuan mendiskreditkan ya, ini ranah pemahaman saja ya. Kalau kita artinya kan kurang ini juga sebetulnya kan, kurang elok juga. Masa Tuhan disalib, dipaku, tidak pakai celana, tidak pakai baju kan, disalib terus disembah. Ini masalah etika saja ya, mohon maaf, ranahnya etika saja ya. Kan begitu. Betul nggak? Misalkan kita atau saya sama Mas Oki, kita nggak pakai baju telanjang dada atau nggak pakai celana terus di depan rumah gitu kan nggak etis. Kan begitu. Oke, ada lagi Pak? Mungkin sekarang waktunya Mas Egi dulu. Oke, jadi gini Pak ya. Kenapa Tuhan kami itu harus menderita, mati, tersiksa di kayu salib? Seperti yang saya jelaskan tadi, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus itu mati terkutuk di kayu salib Pak. Untuk apa?
Untuk menghapus kutuk dosa itu, Pak. Supaya kami sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, itu tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini, Pak, upah dosa ialah maut. Maka dari itu, Pak, Tuhan Yesus itu menghapus kutuk dosa supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu mulia sekali, Pak, yang dilakukan Tuhan Yesus, Pak. Sangat mulia sekali. Dia menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Maka dari itu, Pak, dia tidak mau manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya ini mati di dalam kebinasaan karena dosa. Upah dosa ialah maut. Maka dia sendiri yang mati terkutuk di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa itu, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu mulia, Pak. Itu sangat mulia. Nah, kalau kita bicara, Pak, mulia atau tidak, Bapak ada Al-Quran nggak di situ? Coba Bapak lihat ya, di dalam, sebentar ya Pak ya, An-Nahl, surat An-Nahl ayat yang ke-93. Sebentar, saya bukakan dulu. Mas Oki bisa tutup kamera dulu sebentar ya. Boleh, silakan. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke. Boleh sambil lalu saya bicarakan? Sebentar Pak ya, saya tunjukkan dulu datanya ya Pak ya. Oke. Ayat yang ke-93. Oke Pak, ini Pak ya. An-Nahl ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Siapa yang menyesatkan di sini, Pak? Betul. Sudah tidak ada yang salah menurut saya dengan ayat itu. Loh, untuk apa kita diciptakan kalau untuk disesatkan, Pak? Kenapa? Kalau Bapak bicara tadi Tuhan kami itu tidak mulia. Pak, boleh dibuka kameranya nggak Pak? Biar enak Pak, biar nggak jadi framing nantinya. Silakan. Makanya kan begini Bang Oki, artinya apa sih definisi atau pemahaman dari disesatkan itu menurut Mas Oki? Ya silakan Bapak jelaskan, boleh dibuka kameranya. Nah iya, tadi kan Mas Oki bilang kan disesatkan. Menurut Mas Oki, arti kata disesatkan itu apa kira-kira? Definisi disesatkan itu apa? Coba. Silakan Bapak jelaskan. Barusan Mas Oki yang menjelaskan itu, disesatkan, yang mempertanyakan. Saya mau tanya dulu, artinya definisi atau paham tentang disesatkan, tersesat itu apa? Ya menurut Dan Bapak menurut kesesatan yang saya sampaikan itu salah. Silahkan Bapak sampaikan yang kesesatan yang menurut Bapak, silakan. Tidak salah dan benar, tapi Mas Oki belum menjelaskan, belum ini. Jangan-jangan Mas Oki, mohon maaf, tidak paham dengan apa ya, dengan arti sesat dan menyesatkan, disesatkan itu. Silakan Bapak jelaskan. Jadi kalau menurut saya, kesesatan itu adalah ketidaktahuan terhadap sebuah tujuan, itu adalah kesesatan. Kesesatan, ketidaktahuan terhadap sebuah tujuan, Pak. Yang saya tahu, Pak, di mana-mana menyesatkan itu artinya membawa seseorang untuk ke arah yang tidak baik. Itu arti kata menyesatkan. Yang tertulis di dalam Quran Bapak itu menyesatkan. Boleh, kurang tepat menurut saya diartikan itu, arah yang tidak baik. Ya bisa juga sih diartikan begitu, arah yang memperlambat terhadap suatu tujuan itu. Jadi kesesatan itu kebingungan lah, kasarannya kebingungan gitu saja. Kesesat itu bingung, makanya di situ diperlukan adanya ilmu. Pak, beda Pak, tersesat dengan menyesatkan. Kalau menyesatkan itu ada satu oknum yang menyesatkan orang itu. Misalnya, saya ini menyesatkan adik saya ini adalah oknum yang menyesatkan dia. Jadi begini Mas Oki, itu dua hal yang berbeda. Ini, antara tersesat dengan menyesatkan itu berbeda. Silakan. Oke.
Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu yang kami pahami di Islam ya. Tuhan itu maha memberi petunjuk, maha menyesatkan. Namanya Al-Mudil. Kalau di kami itu ada memang. Tuhan itu maha menyesatkan, Al-Mudil. Terus maha membinasakan, maha menghidupkan. Low Jadi battery. Fees charge. Tuhan itu akan selalu benar gitu. Silakan. Maaf baterai habis ini. Baterai Bapak atau baterai saya? Nggak tahu, baterai Mas Oki kan? Baterai saya kayaknya, Pak. Oh, Iya. ya. Nggak apa-apa. Silakan berlanjut, Pak, silakan. Jadi Tuhan itu maha segalanya. Maha menghancurkan, maha menghidupkan. Apa terus kita mau protes apa? Coba Mas Oki. Mau protes gimana kalau misalkan Tuhan mau menyesatkan? Tidak bisa. Loh, sekarang gini, Pak. Bapak tadi bilang, kenapa Tuhan Yesus itu kok jadi tidak mulia dengan dia mati di kayu salib? Padahal dia mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa kami, supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaan saya, Pak, seperti apa kok ada Tuhan yang menyesatkan? Lah, untuk apa kita ini, Pak, diciptakan kalau cuman untuk tersesat? Lah, buat apa? Makanya kalau di Islam itu ada perintah udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal. Artinya suruh belajar terus supaya apa? Supaya tidak tersesat. Kan begitu. Itu peranan ilmu. Supaya tidak tersesat. Nah, ini saya tertarik nih dengan narasi Bapak. Kita menuntut ilmu supaya kita ini tidak tersesat ya, benar ya, Pak ya? Nah, Pak, jelas-jelas di sini, Pak, tanpa harus kita menuntut ilmu. Coba Bapak, ini saya ulangi baca ya. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Iya, apa yang salah dengan ayat Loh, itu? terus apa hubungannya dengan menuntut ilmu itu, Pak? Walaupun saya menuntut ilmu, Pak, kalau saya ini sudah disesatkan, untuk apa saya pergunakan ilmu saya itu? Nah, terkadang begini, Mas, ini antara ayat yang satu dan yang lain seakan-akan itu bertentangan, walaupun sebetulnya tidak bertentangan. Maksudnya Tapi bertentangan gimana, seakan-akan Pak? bertentangan. Contohnya seperti itu kan. Tapi di sebuah, kalau nggak salah hadis itu ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, kan begitu. Tapi semua itu memang kehendak Tuhan. Apapun kita menyebut Tuhan itu, Allah Bapa kah, Allah kah, atau apa saja, Tuhan itu tetap yang maha satu, maha kuasa, maha segalanya. Coba begini, misalkan Mas Oki ini seorang Kristen yang taat. Apakah ada jaminan Mas Oki atau Mas Oki sudah mendapat mendapat jaminan penebusan dosa dari Yesus? Apakah iya orang yang sudah dijamin oleh Yesus ini pasti akan masuk surga? Kan tidak. Ada kemungkinan dia itu masih mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Ya, karena apa, Pak? Potensi itu masih ada. Maaf, saya Dan harus potong itu biar tidak jadi panjang narasinya, Pak. Di dalam iman kami, Pak, yang pertama, ketika kami mau selamat, Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, ketika kita beriman kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Nah, bukan berarti dengan kita sudah beriman kepada Yesus, terus kita berzina, kita melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Alkitab. Ya sama aja, Pak, kita tidak akan diselamatkan. Maka di dalam Alkitab itu ada, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Itu. begitu juga sebetulnya Mas Oki. Di Islam pun sama demikian. Cuman permasalahannya kita ini dalam beragama, entah itu orang Kristen, orang Islam, itu sebagian besar kita ini fanatisme terhadap
doktrin, sebuah doktrin, ajaran yang sebetulnya menurut saya masih doktrin. Kenapa saya sebutkan saya katakan doktrin? Belum kita nyatakan, entah itu secara logika, secara kajian, belum kita nyatakan. Seperti apa ya? Tadi itu, aku telah menciptakan siapa? Bumi dan langit. Dia menciptakan langit dan bumi gitu kan. Itu karena mereka apa ya? Kita itu menafsirkan secara sempit. Jadi akhirnya kita larikan ke Tuhan Yesus. Kan begitu. Padahal ini kalau tafsir saya yang dimaksud di ayat tersebut adalah Tuhan Allah kan gitu yang menciptakan. Ya gini loh Pak, ini yang saya tuh selalu bingung tuh gini. Ketika kalian itu selalu bilang Pak ya, kalau itu yang menciptakan itu Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Kan saya bilang, kalau berdasarkan fakta sejarah, saya bisa buktikan, Yesus itu pernah datang ke dunia ini. Pernah ada. Nah pertanyaan saya dengan Bapak sekarang, agama Islam itu lahir di Jazirah Arab di abad ke-7. Itu fakta, itu sejarah. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, tunjukkan dulu Pak eksistensi Allahnya Bapak sebelum Al-Quran itu turun di abad ke-7. Mana buktinya Pak? Jadi Allah itu sebetulnya tidak beragama, Mas Debi. Jangan kaitkan agama dengan misalkan karena Islam itu abad ke-7 terus membatalkan ketuhanan Allah karena terlalu jauh zamannya. Tidak begitu. Karena Allah ini tidak diikat oleh sebuah agama. Tuhan ini pada hakikatnya tidak diikat oleh sebuah agama. Entah itu Islam kah, Kristen kah. Makanya tadi kan Tuhan, seandainya Tuhan mau, di ayat berapa tadi itu? Al-Quran tadi An-Nahl, seandainya dia mau, dia bisa menjadikan seluruh dunia ini menjadi Islam semua atau Kristen semua itu bisa. Atau Hindu semua bisa. Tapi kenapa Tuhan menciptakan kita ini berbeda-beda? Diciptakannya beragama Kristen, beragama Hindu, beragama... Pak, sebentar Pak. Ketika Bapak tadi bilang kalau Tuhan Bapak itu tidak terikat agama, Bapak menantang lagi Pak apa yang tertulis di dalam Quran Bapak sendiri. Yes, Ali Imran ayat yang ke-19. Ini loh Pak. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Tertulis letter-like di sini. Ketika Bapak tadi bilang kalau Allah itu tidak punya agama, lah seperti apa dengan ayat ini? Jangan Bapak sangkal ini Ali Imran ayat yang ke-19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak bersisi kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang tidak kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, ketika Bapak bilang Allah itu tidak beragama Islam di dalam iman Bapak, tidak terikat agama, Bapak sedang menantang, Pak. Bapak sedang memungkiri apa yang tertulis di dalam Ali Imran ayat yang ke-19. Sampean salah paham, bro. Itu. Nah, artinya ayat tersebut tidak menyalahkan argumen saya. Innad dina indallahil Islam. Islam sesungguhnya agama yang diridhoi itu Islam. Kembali ke pernyataan saya tadi itu, kebanyakan dari kita itu beragama hanya berdasarkan doktrin. Entah mayoritas umat Islam dan mayoritas umat Kristen, kan begitu. Seperti misalkan Tuhan Yesus menciptakan ini, menciptakan itu. Padahal Tuhan Yesus sendiri masih diciptakan juga. Artinya diciptakan Allah melalui rahim Bunda Maria atau Siti Maryam, kan begitu. Dan ayat innad dina indallahil Islam itu bagi saya ya memang sudah betul. Lebih-lebih kalau itu dikaji melalui kacamata filsafat. Jadi Islam itu sebetulnya hakikat Islam seperti yang syariat Islam ya seperti yang kita jalankan ini, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi hakikat Islam itu adalah keselamatan. Hakikat Islam itu adalah keselamatan, Pak. Bisa tunjukkan datanya, Pak, kalau penyerahan diri dan keselamatan. Oke, bisa tunjukkan datanya kalau Islam itu menyelamatkan. Ya cari sendiri di laptop toh. Kan sampean buka laptop itu, buka sendiri ketik
arti hakikat daripada Islam, kan begitu. Buka sudah, kan ada di laptop itu. Kalau saya salah, Ya, silahkan. jadi gini Pak ya, tidak elok rasanya Pak ketika berdiskusi itu kita tidak mampu menunjukkan datanya. Sedangkan dari Saya tadi juga Pak, ada bro, ini saya juga siap laptop, tapi saya tidak mau debat kusir. Artinya Anda lah kalau kita tanpa data begini kita jadi debat kusir Pak. Makanya saya bilang segala narasi yang kita keluarkan itu kita harus punya landasan. Seperti saya menunjukkan kalau Yesus itu Tuhan. Saya punya data dan dalil yang saya bacakan dan saya tidak malu dengan kitab suci saya. Saya pede, makanya saya bacakan. Nah, ketika Bapak bernarasi, alangkah baiknya apa yang menjadi narasi Bapak itu berlandaskan sumber di dalam iman Bapak. Sumber kredibel. Kredibel di dalam iman Bapak itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang saya minta Pak, data-data yang Bapak sampaikan itu di dalam Al-Quran dan hadis Bapak. Silakan. saya kan hanya menanggapi data yang kamu sampaikan saja itu bro. Seperti tadi inna dina indallahil Islam. Betul, Kan Bapak sendiri yang bawa. menanggapi. Terus kan Bapak bernarasi kalau Islam itu menyelamatkan. Loh, Ya, itu nggak ada di kitab Al-Quran, itu nggak ada. di mana adanya Pak? Artinya definisi itu. Oh, definisi. Bapak lebih percaya definisi dibandingin Quran Bapak. Pemahaman Al-Quran itu tidak bisa langsung difahami tekstual itu tidak semua. Bentar. Mungkin sebagian bisa, Bentar, gini, tapi Pak. sebagian yang lain butuh perangkat lain, butuh ilmu lain untuk memahami Al-Quran itu. Ada Bentar, ilmu bentar. macam-macam. Gini. Pak, umat Nabi Muhammad itu kan Muslim Pak ya, betul Pak ya? Ya, betul. Oke, ketika Bapak tadi bilang Islam itu menyelamatkan, berarti semua umat Nabi Muhammad ini akan diselamatkan. Nah, seperti yang tadi kamu katakan toh, pasti diselamatkan selama dia mau berpegang teguh sama akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kan begitu. Pasti diselamatkan. Boleh saya minta datanya Pak? Apanya yang minta data? Tertulis di mana itu Pak? Pasti diselamatkan. Umatnya Nabi Ya. Muhammad pasti diselamatkan, tertulis di mana? Saya kadang-kadang bingung juga, bro, karena itu sudah nyata bagi kami umat Oh, nyata Islam. bagi Bapak. Oke, sekarang saya mau tunjukkan data dulu dengan Bapak. Ya, Kalau silakan. tidak semua umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga. Sebentar ya, ini data Pak ya. Oke, sebentar ya. Ibnu Majah 3982 sanadnya sahih ini Pak. Bisa saya pertanggungjawabkan ini Pak. Sanadnya sahih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga. Dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani, sebentar ya. Itu sampai mana tadi? Satu golongan akan masuk surga. Dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan akan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Nah, ketika Bapak bilang tadi, semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga, Pak, Ibnu Majah 3982, cuma satu golongan yang akan masuk surga. 72 golongan tidak akan masuk surga. Karena umatnya Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan. Itu data dan dalil di dalam hadis Bapak. Nah, sekarang apakah Bapak lebih mempercayai narasi atau data? Saya pikir antara narasi saya dan ayat tersebut sudah tidak ada masalah. Loh, Bapak bilang tadi semuanya masuk surga. Kan masih koma tadi kan. Sudah saya jelaskan. Siapapun mari sudah tidak Jangan satu on kata. off Pak. Mohon maaf Tadi gini saya- Pak.
Tadi saya bilang kan. Makanya saya ulang siapapun- tadi Pak, tolong jangan on off. Makanya saya ulang dengan Bapak, apakah semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga? Bapak bilang semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Saya tunjukkan Ibnu Majah 3982, cuma Sampean- satu golongan yang akan Sampean masuk. tidak menyampaikan narasi saya dengan lengkap. Nah, Tadi itu, iya betul. Siapapun umat Islam yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya pasti masuk Islam. Kan begitu tadi, betul nggak? Coba diingat-ingat. Saya tidak butuh pembenaran, bro. Nggak apa-apa. Saya misalkan tetap disalahkan, nggak apa-apa. Karena saya tidak butuh pembenaran dalam beragama. Saya akan berpegang teguh pada pendirian saya. Kan begitu. ya sekarang gini, makanya seperti yang saya bilang tadi Pak, alangkah baiknya Bapak buka laptop Bapak, tunjukkan saya data-data untuk membantah data saya Pak. Atau gini, Pak, apakah Nabi Muhammad, Keimanan itu bukan pada laptop atau tulisan, bro. Sebentar, Tapi sebentar. keimanan itu ada di sini dan di sini saya, ada di otak. lah dan terus di hati. hadis, lah terus hadis, Loh, makanya hadis pun yang belum dipahami itu belum sebuah keimanan bagi saya karena saya belum tahu kan Oke, begitu. sekarang pertanyaan simpel dari saya. Ketika kalian bilang kalau Nabi Muhammad itu akan menyelamatkan, apakah Nabi Muhammad mampu menyelamatkan ibunya? Menyelamatkan Ibunya? tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Pak, saya bisa tunjukkan Pak kalau Nabi Muhammad tidak mampu menyelamatkan orang tuanya Pak, ibunya. Kan saya sudah bilang tidak tahu. Apanya yang harus Gitu. ditunjukkan orang Nah. saya sudah bilang tidak tahu. Narasi Bapak dari tadi yang tanpa sumber dan tanpa data tadi bertentangan dengan kitab-kitab Bapak sendiri. Tidak bertentangan, Bos. Cuman perspektifnya mungkin berbeda-beda. Makanya tadi dijelaskan sepeninggalku akan ada berapa 73 golongan. Umatku akan terbagi menjadi 73 golongan, itu betul. 73 golongan. Nah, perspektif itu yang membedakan. Dan kadang-kadang kita itu terjebak dalam beragama apa ya, sudah merasa mazhab kita itu sudah yang paling benar, ternyata masih tergolong ke yang 72 golongan begitu. Seakan-akan kita sudah benar. Nah, kan begitu. Akhirnya jangan menyamaratakan Islam. Kadang-kadang Islam kan ada yang salah, mungkin madhab-madhab yang aliran keras itu kan suka membunuh, menjadi apa itu, menjadi apa itu namanya, teror. Bukan permasalahannya itu bukan pada Islamnya. Islam itu menurut saya sangat sempurna. Cuman masalahnya pemahaman tentang Islam ini kadang-kadang berbeda begitu. Saya pun tidak mau mengakui apa ya, pemahaman saya ini paling benar, tidak mau saya. Cuman bagi saya iya, tapi saya tidak mau menjual atau menanamkan ideologi saya pada orang lain, tidak mau. Aduh. Jadi nggak bisa, Islam itu memang dibaca secara tekstual itu karena Islam menurut saya sangat kompleks. Kompleks maksudnya Pak? Iya, apa ya? Agama ini sangat kompleks menurut saya. Jadi Islam ini menuntun atau mengajarkan setiap perbuatan kita. Mau makan itu ada tuntunan, mau minum ada tuntunan, mau tidur ada tuntunan, mau ke WC ada tuntunan. Iya. Mau Semua, semua ada tuntunan. Tertulis ada semua. tuntunan. Iya. Oke, sekarang kalau Bapak bilang semua itu tertulis, Pak. Kalian kan sholat itu ada rakaatnya, Pak. Betul ya, betul. maghrib itu 3 rakaat, isya itu 4 rakaat, itu kan. Coba tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran Bapak. Di mana? Tidak ada. Tentang jumlah rakaat. Tidak ada, kalau jumlah rakaat tidak ada. Makanya dalam konsepsi kita umat Islam, sumber hukum pertama itu adalah Quran, ya. No, tadi kata Bapak di sini semuanya. Loh, makanya ini kan saya jelaskan, saya jelaskan apa yang ada di saya. Tadi Saya- Bapak bilang semuanya diatur. Loh, Nah sekarang ketika saya tanya, di mana Pak yang mengatur tentang sholat rakaat-rakaatnya berapa? Oke, tuntunan, bro, kalau tuntunan. enggak masalah mandi aja, mana aturannya mana? Ya ada lah, ada Oh mandi ya, besar. tunjukkan di dalam Al-Quran tata cara mandi itu, silakan.
Makanya Ada tadi nggak? saya mau bilang kan, sumber hukum kita itu ada 3. Ada beberapa lah. Yang pertama itu Al-Quran. Nomor 2 itu apa? Hadis. Dan selanjutnya itu adalah ijma ulama. Kan begitu. Hmm. Jadi kalau Begitu. misalnya hadis itu perintah siapa, Pak? Nah, hadis ini yang disampaikan oleh baginda Nabi, bukan? Dan hadis ini sumbernya satu, Nabi Muhammad. Nggak bisa hadis itu dikeluarkan oleh misalkan seperti seperti yang terjadi pada, mohon maaf, di Alkitab itu ya, yang dikeluarkan oleh Yohanes, yang dikeluarkan oleh Paulus, yang disampaikan oleh ini tidak bisa. Kenapa? Karena manusia ini sangat rentan dan beliau yang mengeluarkan ayat suci itu betul-betul orang pilihan. Yang Nggak bisa. mengeluarkan ayat suci itu benar-benar orang pilihan. Iya, hadis itu betul-betul orang pilihan yang mengeluarkan hadis. Oke, sekarang pertanyaan saya, Pak. Kalau ada Tuhan yang mengutuk, itu kira-kira benar atau tidak? Tuhan mengutuk. Tergantung dulu, apa pemahaman mengutuk menurut Anda? Ya mengutuk, Pak, atau menyumpahi, mengutuk gitu kan? Bisa nggak? Ya bisa saja karena Tuhan sudah maha segalanya. Apa yang tidak mungkin buat Benar Tuhan? nggak menurut Bapak itu? Apa yang dilakukan itu? Mengutuk itu pekerjaan benar atau enggak? Kalau kita salah, kalau Tuhan bisa benar karena Tuhan Oh, ya udah susah teman-teman. Kan saya Tuhan maha bilang segalanya. on Betul off nggak? on off teman-teman, on off. Kalau kita salah, kalau Tuhan benar, Tuhan Iya, kok mengutuk? karena Tuhan maha segalanya. Ibaratkan begini bro ya. Seperti kita punya hewan peliharaan atau kita pelihara ayam sudah. Kita mau sembelih yang manapun saja sah. Artinya Paginya kita aja mau Pak, ambil. paginya aja Pak, biar kita enak, diskusinya ada sumber, ada datanya. Bapak mau hidupin laptop Bapak atau tidak? Oh ya, Anda mau menurunkan saya, Anda apa-apa, turunkan saja bro. Saya Oke. terima kasih sudah ya. Ya terima kasih banyak Pak ya, selamat Dikasih malam Pak. kesempatan Oke. ya, hormat. Ya salam hormat Pak, terima kasih. Ya jadi capek ya teman-teman ya. Kalau kita berdiskusi itu kita punya sumber data, tapi menjawab tanpa sumber data. Jadi capek, serius. Menjawab itu pakai asumsi. Coba kalau Kristen menjawab pakai asumsi, gitu kan? Pasti marah-marah mereka. Datanya mana? Tertulis di mana itu? Di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Di mana di dalam Alkitab? Diminta data. Tapi kalau kita minta data di dalam iman mereka, kan saya bilang mutarnya ke sana kemari. Tinggal hidupkan laptop, pedelah dengan imanmu, tunjukkan datanya. Gitu. Nah ini diskusi ini loh, ndak pernah mau menunjukkan data itu kon piye le. Aku dari tadi bertanya aku pakai data, membantah aku pakai data, menjawab aku pakai data. Lah ini loh kok enak kali kita bertanya pakai data dijawab tanpa sumber yang jelas. Kok susah sekali menunjukkan data itu loh, kenapa sih? Aduh. Jadi capek teman-teman. Serius diskusi seperti itu tuh capek ya. Karena apa? Nggak ada sumber datanya. Ya buat teman-teman Kristen boleh bantu ya. Tap-tap layarnya dulu teman-teman boleh ya. Dibantu.